salah satu pimpinan terkenal sudah punah. Sungai tertutup. Sungai ini ke Danau Toba, sungai ini ke Dairi, sungai ini ke Aceh. Sudah tertutup sekarang. Lalu ada Inpres, ada Kepres, ada undang-undang lingkungan. Ini ditabrak. Maka kami lebih baguslah kami menanam pohon daripada memelihara Kalpataru ini dan memelihara piagam ini. Padahal pencipta piagam ini tidak peduli tentang apa hakikatnya piagam. Ikhlaslah kami tinggalkan di sini. Para penerima Kalpataru ini menilai pemerintah justru telah mengkhianati sendiri niat pemberian penghargaan tersebut. Pak, nggak malu Pak, penghargaan yang udah dikasih dikembalikan. Karena kita punya ini kan hak asasi dari kelompok masyarakat, ya juga melapor lingkungan dan ini masalah identitas, masalah kerusakan di wilayah lokal. Mungkin domainnya bukan domain KLA, nanti kita akan tindak lanjuti dengan verifikasi dulu. Artinya dari KLA sendiri lebih baik menerima apa sikap yang udah dikasih daripada memperbaiki lingkungan ya Pak? Ya, perbaikan lingkungan tetap diupayakan. Meski perhelatan pelestarian Danau Toba digelar tiap tahun, faktanya toh tak juga menghentikan perusakan terhadap hutan di sekitarnya. Beberapa daerah penyangga seperti Kabupaten Tobasa, Samosir, Dairi, Simalungun, Karo, dan Humbang Hasudutan kini justru terkapling-kapling dalam berbagai perizinan permanfaatan hutan. Sejak akhir 80-an, kawasan hutan di Danau Toba memang sudah menjadi incaran perusahaan kayu. Sebut saja Toba Pulp Lestari atau yang dulu dikenal sebagai Indorayon sempat hadir di Pulau Samosir, khususnya di kawasan hutan Tele Samosir. Industri bubur kertas milik Grup Asia Pacific Resources International Holdings ini berdiri di kawasan Porsea sejak tahun 1987. Namun karena kuatnya desakan warga akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, perusahaan ini ditutup pada tahun 1999. Sayangnya, PT Toba Pulp hengkang dari hutan Tele. Perusahaan kayu lokal PT Gorga Dumasari justru datang untuk menggantikannya. PT GDS yang beroperasi di Desa Hariara, pintu Kecamatan Harian di Kabupaten Samosir ini mendapatkan izin pemanfaatan kayu atau IPK di lahan seluas 800 hektar. Yang lebih memprihatinkan, meski izin lokasi perusahaan ini sudah berakhir pada 1 Mei silam, hingga kini aktivitas penebangan masih berlangsung. PT GDS beroperasi setelah mengantongi izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir pada tahun 2012. Izin prinsip ini diteken setelah Bupati Samosir Mangindar Simbolon memberikan izin lokasi seluas 800 hektar di Kecamatan Harian. Nah, prinsip bagi kita adalah kita mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku di hukum. Jadi bukan pendapat orang ya. Pendapat orang bisa lain-lain itu. Tapi kita, terutama saya sebagai bupati di Kabupaten Samosir, dasar saya adalah peraturan perundangan yang berlaku. Bukan karena LSM, bukan karena desakan cara, bukan. Tapi dasar saya adalah hukum. Ya. Berdasarkan dua izin inilah, PT GDS mengajukan izin pemanfaatan kayu atau IPK kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir. IPK yang kita terbitkan ini konteksnya menyelamatkan aset negara di sana, yaitu kayu. Jadi ada prosedur yang ditempuh. Itulah yang dilakukan setelah melalui rekomendasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi. Ada dua di izin yang kita persoalkan. Di izin lokasi setelah izin prinsip keluar, kemudian izin lokasi, kemudian izin IPK atau izin pemanfaatan kayu. Sebenarnya di izin lokasi sudah banyak diberikan Bupati warning misalnya. Di poin B misalnya di izin lokasi itu bahwa perusahaan wajib memiliki HGU atau hak guna usaha. Tetapi sampai hari ini, sampai hutan habis, sampai kayu-kayu diambil dari sana, HGU perusahaan tidak ada. Kemudian di izin IPK yang lebih menggila lagi kami pikir. Di IPK misalnya
itu harus yang kami lihat misalnya bahwa Dinas Kehutanan dan Pemkab Samosir pakai kacamata kuda dalam hal ini memberikan izin. Kenapa pakai kacamata kuda? Mereka hanya melihat satu pasal misalnya. Fotokopi kartu KTP, syarat-syarat untuk memiliki IPK, kemudian ada izin perkebunan dan pertaniannya. Karena kan IPK ini hanya salah satu izin, sebenarnya izin clearing untuk membabat dulu membersihkan dulu lahannya, kayu-kayunya ditebang dulu, baru kemudian diperuntukkan untuk pertanian dan perkebunan. Tapi faktanya tanpa izin perkebunan, tanpa dimiliki dulu dokumen izin pertanian dan perkebunan, hutan kita sekarang sudah habis begitu. Jadi kami melihat di sini lebih kepada mereka kita bisa melihat bahwa mereka lebih membutuhkan kayunya sebenarnya. PT Gorga Dumasari berdiri pada November 2011. Direktur utama sekaligus pemilik saham terbesarnya adalah Joni Sihotang, yang tak lain adalah Wakil Ketua DPRD Samosir. Dalam dokumen permohonannya, PT GDS melampirkan peruntukan penggunaan lahan sebagai usaha perkebunan dan peternakan. Namun anehnya, meski izin usaha pertanian dan peternakan tersebut justru belum dikantongi, PT GDS justru lebih dulu mengurus izin membabat hutan melalui izin pemanfaatan kayu. Izin bidang pertanian kan belum dilaksanakan, tetapi IPK sudah keluar gitu. Nah ini kan adalah sesuatu yang perlu kita pertanyakan, kenapa sudah keluar IPK, sedangkan izin bidang pertanian itu belum ada. Nah seperti yang saya katakan tadi, di dalam pengurusan izin bidang pertanian diperlukan dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Nah, jadi izin lingkungan belum keluar, tetapi dan izin bidang pertaniannya belum ada, tapi IPK sudah keluar. Iya, ya dia masuk APL, tetapi ada juga Inpres, itu ada revisi 3, revisi 4 itu yang tentang penundaan izin terhadap lokasi-lokasi yang termasuk APL juga, itu dianggap adalah harus di moratorium gitu. Hal yang sungguh tidak masuk akal bagi kami dalam hal ini, sehingga ya kita sampai hari ini tidak berhenti di sini. Kalaupun kepolisian misalnya dalam tanda kutip sudah masuk angin dalam hal ini, kita akan tetap melakukan gerakan-gerakan, dan bulan ini kita akan melakukan kembali gerakan turun ke jalan bersama masyarakat, khususnya masyarakat Cianjur Mula-Mula dan masyarakat Tele begitu. Aksi penolakan terhadap PT GDS sudah beberapa kali terjadi. 10 Juni lalu, ribuan warga yang umumnya tinggal di kawasan hilir Samosir memprotes aksi penebangan kayu di hutan Tele. Warga menuntut bupati untuk mencabut izin PT GDS lantaran hutan Tele adalah hutan penyangga bagi 11 wilayah di bawahnya. Terlebih, di kawasan hutan ini terdapat tegakan pohon dan berbagai spesies flora dan fauna. Di antaranya adalah anggrek hartina yang merupakan tumbuhan endemik Sumatera Utara. Tak cuma itu, di hutan ini juga terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke wilayah dairi. Sungai inilah yang menjadi sumber irigasi bagi masyarakat setempat. Pengairan sawah pun sekarang udah agak bisalah kita, semua ini tali-tali airnya udah hancur nggak bisa normal lagi. Mudah-mudahan ada pembantuan pemerintah nanti biar bisa normal nanti semua ini pengairan sawah. Antara kalau udah datang hujan hancur semua. Sebenarnya ini yang kita ketakutkan ini masyarakat Cianjur Mula-Mula hancurlah semua, nggak bisa berladang lagi, terjadi erosi, airnya habis, nggak ada lagi turun dari atas. Itulah yang kita harapkan. Untuk minum pun nanti gua rasa ini nggak ada lagi nih. Tapi mudah-mudahan lah nanti bisa berhenti penumbangan kayu biar bisa nanti DP airnya jadi kayak yang normal kayak yang dulu. Sumber daya yang berlimpah dari hutan hujan tropis seperti rotan dan kemenyan pun hanya tinggal sejarah. Keberadaan Danau Toba kini terus tergerus oleh aktivitas ekonomi.
Kondisi tempat wisata yang pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia semakin memprihatinkan. Lantaran alasan ini pula, Marandu Sirait memilih mengembalikan Kalpataru yang didapatkannya pada tahun 2005. Pengerusakan hutan di kawasan Danau Toba itu sudah semakin merajalela gitu kan. Sepertinya tidak ada pengawasan ya yang serius. Sepertinya ada pembiaran, masyarakat sudah bosan mengadu ke sana ke sini. Sepertinya nggak ada gitu. Jadi kita pun ya heran melihat situasi itu. Akhirnya kita pun sebagai penyelenggara merasa penghargaan itu jadi beban bagi kita, beban moral seperti buah si malakama. Sejak tahun 2000, Marandus bersama orang tuanya aktif mengelola lahan seluas 40 hektar dengan membangun Taman Wisata Rohani Eden 100. Di lahan ini mereka menanam 100 pohon dan akhirnya terus berkembang banyak. Beginilah gempita perhelatan Festival Danau Toba yang digelar pada 8 hingga 14 September pekan lalu. Tak sedikit anggaran yang dikucurkan untuk pesta ini. Festival yang dibuka langsung oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini menelan anggaran 31 miliar rupiah. Kawasan Danau Toba yang mencapai 3.600 km persegi ini, 43%-nya adalah kawasan perairan dan sisanya perbukitan dan gunung-gunung kecil. Kondisi ini menjadikan posisi geografis Danau Toba tergolong unik. Namun sayangnya, Danau Toba yang semula masuk dalam kawasan strategis nasional yang harus dijaga dan dilestarikan ini, kini bernasib berbeda. Festival tak lebih hanyalah seremonial belaka. Biar orang mengetahui sebenarnya sudah sejauh mana pencemaran Danau Toba itu aja. Kalau namun kesan yang akan diambil dari festival ini tidak akan ada. Paling ada sedikitlah masalah budaya, seni. Paling itulah yang dibawa. Tapi kalau kesan keindahan dan kenyamanan, apalagi kebersihan, nggak bisa dapat oleh para turis. Tapi kita berharap pemerintah dengan adanya ini seriuslah membenahi, ya. Apalagi dengan biaya 5 triliun itu, kalau itu dimanfaatkan seefektif mungkin, saya yakin ya Danau Toba bisa menarik perhatian para turis dari mancanegara. Kini Danau Toba tak lagi menawan. Tak hanya debit air danau yang berkurang, ekosistem di kawasan ini juga terancam rusak. Bohong itu pemerintah itu, bohong itu pemerintah itu. Kalau airnya mesti dari atas lah semua. Bohong itu pemerintah itu. Nyatanya kalau dari tele, kalau di tumbangan tele, hancurlah di sini, nggak ada punya air lagi. Nyatanya ini udah banjir hujan, kayak ginilah hujan airnya sedikit, nggak menyukupi lagi ladang semua di sini dibagi-bagi nih. Kalau musim kemarau nanti belum tentu kita dari mana airnya nanti datang, udah kekeringan lah. Kan nampaknya itu airnya udah kecil, udah musim hujan kayak gini lah airnya. Selain berfungsi sebagai daerah resapan, di sana banyak tumbuhan-tumbuhan endemik yang hanya tumbuh di hutan tele, seperti anggrek, rotan misalnya. Jadi hutan tele sendiri punya sejarah psikologis yang cukup sejarah psikologis yang cukup banyak bagi daerah-daerah di sekitarnya tadi ketiga kabupaten. Jadi sejak dahulu ini awalnya dulu adalah milik masyarakat adat, kemudian ada mungkin ada pemberian dari pihak masyarakat adat dulu ke Pemkab, penyerahan seperti itu. Sejak dahulu leluhur kita sudah menjaga hutan ini karena dia mengingat fungsi vitalnya, dia berada di punggung dan leluhur kita sudah tahu ketika ini ditebang maka daerah yang ada di bawahnya akan hancur begitu. Alam dan lingkungan kami anggap sebagai ibu kami, tapi hukum sebagai ayah kami. Selanjutnya, lebih baik menanam pohon 1 batang di alam terbuka, tetapi tumbuh 2 daripada menanam pohon 1 miliar dengan dana triliun rupiah tapi tumbuh 1.
Selanjutnya, lebih baik mewariskan tanaman pohon hidup kepada anak cucu daripada mewariskan emas, batangan, dan piala Kalpataru begah di lemari terkunci itu.